Sekarang kamu bisa tinggalkan perusahaan ini sekarang juga, atau aku laporkan ini pada polisi. Kamu bilang Mami suruh sabar. Terus kamu merasa lebih sabar daripada Mami, Anita? Selamat mengurus bayi ini, ya? Udah, aku yang ngurus, nggak masalah. Iya benar. Aku minta maaf kalau dianggap melangkahi wewenang ayah dalam memecat Ibu Sandra. Dan Jihan. Terpaksa aku melakukannya karena aku pikir itu yang terbaik untuk perusahaan. Iya ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini teh buat kamu, Rey. Terima kasih. Apa di kantor ada masalah? Ya, aku baru memecat Bu Sandra dan Jihan. Astagfirullahaladzim. Memangnya apa yang mereka lakukan? Apa mereka bikin kekacauan di kantor? Ya, kamu ingat aku pernah cerita tentang Ibu Sandra, sekretaris ayah yang aku pindah ke divisi lain? Iya, kamu pernah cerita. Lalu apa hubungannya dengan Jihan? Ya, karena ternyata Jihan adalah keponakan Ibu Sandra. Mereka bersekongkol untuk melakukan korupsi di perusahaan. Terus gimana caranya sampai kamu bisa tahu kalau mereka bersekongkol? Oh, begini. Secara tidak sengaja, aku mendengar mereka sedang bicara tentang rencana mereka. Ternyata Jihan itu adalah penjahat yang ingin menghancurkan karier Rehan. Berani sekali dia. Untung saya belum jadikan Jihan sebagai kandidat menantu idaman saya untuk menggantikan Priti. Mungkin memang itu adalah cara yang diberikan oleh Allah supaya kau bisa mengetahui siapa musuh dalam selimut. Ya, aku harus mulai berhati-hati dalam mencari sekretaris baru. Jangan sampai salah lagi. Insya Allah aku akan doakan mudah-mudahan kamu akan segera mendapatkan sekretaris. Kali ini yang setia dan yang paling kompeten di bidangnya. Ya, amin Najwa. Ya udah kalau gitu aku siapin air dulu buat kamu mandi ya. Ya, baiklah. Aku tunggu di sini ya. Tapi saya yakin ini adalah pasti siasat Najwa untuk memisahkan Rehan dari Jihan. Najwa ini memang harus diberi pelajaran. Rehan, Ada apa, Bu? kamu selamanya tidak akan pernah bisa mendapatkan sekretaris baru. Dan kamu selamanya tidak akan bisa bekerja dengan baik di perusahaan yang bonafit. Karena kamu tahu kenapa? Selama Najwa masih ada di dalam kehidupan kamu, kehidupan kamu akan selalu dan selalu berantakan. Karena apa? Karena Najwa itu adalah pembawa sial dalam kehidupan kamu, Rehan. Ibu, aku menghadapi masalah kantor sekarang ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Najwa yang di rumah. Jadi mana mungkin keberadaan Najwa berhubungan dengan kantorku? Tidak ada urusannya. Oh, ada Rehan, ada urusan. Dan orang yang suka membawa sial bagi kamu ada persis di samping kamu. Pokoknya besok ibu akan membeli kembang 7 rupa. Dan ibu akan membandingkan kamu dengan kembang 7 rupa itu. Astagfirullahaladzim Bunda, mandi kembang. Iya, Bu. Aku harus mandi kembang. Untuk apa? Iya, mandi kembang itu kan untuk membuang kesialan. Astagfirullahaladzim. Ibu bicara begini untuk anak ibu sendiri. Ini sama saja ibu mendoakan bahwa hidupku akan selalu sial nantinya. Memang itu kenyataannya, Rehan. Setelah kamu menikah dengan perempuan yang tidak bisa punya anak ini, kehidupan kamu secara tiba-tiba, secara bertubi-tubi selalu sial dan sial terus. Kehidupan kamu selama ini tidak pernah berhasil, Rehan. Apa kamu sadar itu? Pokoknya ibu tidak mau tahu. Besok pagi ibu akan beli kembang 7 rubah dan akan membandingkan kamu dengan kembang tersebut.
Bunda itu sama saja dengan perbuatan musyrik, Bunda. Musyrik? Coba sebelah mananya yang musyrik? Ibu ini kan hanya ingin memandikan Rehan dengan kembang 7 rupa. Itu saja, supaya kesialan Rehan itu hilang. Bunda, kalau mau menikah nggak harus selalu mandi kembang, Bunda. Bohong kamu. Ibu melihat kok di TV. Dengan mata kepala ibu sendiri. Setiap hari ibu melihat di TV. Sebelum orang Indonesia itu menikah, mereka itu mandi kembang 7 rupa, nak. Jual. Bunda, itu namanya siraman, bukan mandi kembang, Bunda. Siraman. Pokoknya ibu nggak peduli. Ibu ini kan orang India, bukan orang Indonesia. Pokoknya besok Rehan itu akan siraman atau mandi kembang. Apalah itu namanya. Pokoknya besok kalian berdua harus siap-siap. Tidak, Ibu. Aku tidak mau melakukannya. Dan jangan paksa aku melakukannya. Nggak bisa, Rehan. Kali ini kamu harus mendengarkan semua perkataan ibu. Dan kamu harus melakukan semua yang ibu minta. Ini demi kebaikan kamu. Dan kamu juga, Najwa. Kamu itu harus mendukung suami kamu. Biar dia mau mandi kembang 7 rupa. Udahlah, Rehan. Jangan kamu masukin ke hati ya ucapan Bunda kamu. Kita berdoa aja sama Allah, semoga Allah memberikan jalan dan membukakan pikiran ibu kamu. Terima kasih, Najwa. Kamu selalu mendukungku setiap saat. Terima kasih melewati cobaan ini. Apa? Kita kalah tender lagi? Benar, Bu. Banyak proyek perusahaan kita yang disabotase hingga jatuh ke tangan anak perusahaan Razak Abdurrahman. Bukan hanya itu, Bu. Sepertinya mereka mau menghancurkan perusahaan kita. Kalian harus pantau terus perusahaan Razak Abdurrahman terhadap perusahaan kita. Dan hasilnya segera laporkan ke saya. Baik, Bu. Kami permisi. Aku yakin hal ini pasti ada kaitannya dengan masa lalu suamiku, Razak Abdurrahman. Pasti dia mau membalaskan dendamnya untuk menghancurkan perusahaan ini. Hei Mumtaz, kamu yang sabar ya Mumtaz. Aku pasti akan ketemu sama papa kamu. Aku janji, keluarga kita akan utuh lagi nanti. Mumtaz, kamu tahu nggak? Kamu itu hal paling penting buat aku sekarang. Aku bisa ngelakuin apa aja buat kamu, Mumtaz. Dan insya Allah, Mama sendiri yang akan berjuang untuk kebahagiaan kamu. Lihat aja nanti, Mama akan merebut papa kamu kembali dari tangan perempuan penggoda itu. Kalau Najwa aku nggak biarin untuk milikin Aldi, apalagi orang lain. Siapapun perempuan itu, dia harus tahu bahayanya berhadapan sama Anita. Mama lagi kenapa? Cerita dong Ma sama aku dan Mas Farhan. Siapa tahu kita bisa bantu. Mama lagi sedih. Kepikiran kondisi perusahaan papa kamu. Perusahaan papa kamu kalah tender lagi. Kami kalah bersaing. Dan kalau kita terus-terusan kehilangan proyek, perusahaan kita bisa bangkrut. Apalagi banyak klien kita yang sekarang merger ke perusahaan Razak Abdurrahman.
Ma, kenapa sih Mama nggak lupain aja permasalahan Mama dengan Razak Abdurrahman? Tidak ada jalan lain selain kita harus bertahan. Sebab itu Mama sangat berharap sama kalian berdua untuk membantu mempertahankan perusahaan keluarga kita. Kalau enggak, perusahaan kita pasti bangkrut. Terus sekarang Mama maunya gimana? Kita harus ngapain, Ma? Mayang sama sekali nggak ngerti, Ma, soal bisnis. Jadi kita itu butuh orang yang ngerti soal bisnis. Mas Farhan, kamu bisa bantu nggak? Ini kopi buat kamu. Oh, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tetangga saya sekalian yang Kamu dengar, Najwa? Ada keramaian apa itu di luar? Ada apa ya? Coba sebentar ya, aku lihat dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk acara siraman kembang untuk anak saya yang bernama Rehan. Astagfirullahaladzim. Rehan, coba cepetan kamu kesini, kamu lihat apa yang dilakukan sama Bunda. Emangnya kenapa anak ibu mau dimandiin? Astagfirullah, pasti ibu membuat masalah lagi sekarang. Kembang itu buat buang sial. Soalnya sewaktu anak saya itu mau menikah, dia itu belum mandi air kembang. Karena kan kebiasaan orang Indonesia itu sebelum menikah, mereka itu kan harus mandi kembang. Bu, air kembang ini bukannya buat mandi, tapi untuk acara siraman sebelum nikahan. Iya, itu yang benar. Salah, apa namanya? Yang saya tahu, mandi kembang itu adalah air dikasih kembang, jadinya mandi air kembang buat buang sial. Ngerti nggak? Ngerti? Rehan, kita harus mencegah hal ini nggak boleh terjadi, Rehan. Iya. Dan kalian tahu nggak? Sejak mereka menikah itu, bukan hidup mereka saja yang jadi sial, tapi hidup saya juga jadi sial dan selalu sial. Cukup, Bu, tidak ada acara yang harus kita lakukan. Jadi hentikan. Suruh yang lain pulang. Ren, kamu itu kali ini harus mengikuti permintaan ibu. Apa susahnya sih mandi air kembang? Rehan, waktu kamu dan istrimu menikah, apakah kamu sudah melakukan siraman? Tidak, upacara itu tidak kami lakukan. Dengarkan Ibu, Nak. Acara ritual siraman itu bisa membuat rumah tangga tenang. Jadi kalian harus melakukan hal itu. Ibu, itu bukan hal yang penting. Hal yang penting adalah rasa saling percaya. Dan kami saling percaya. Aku yakin istriku juga tidak mau melakukannya. Rehan, kalau kamu itu mau menuruti kata-kata ibu, maka jampi-jampi Najwa yang membuat kamu itu sial, itu akan berganti dengan keberuntungan. Bukan buat kamu saja, tapi juga buat ibu. Betul! Astagfirullahaladzim, Bunda. Sudah berkali-kali aku bilang sama Bunda, aku nggak pernah menjampi-jampi Rehan, Bunda. Sudahlah, Najwa. Tidak perlu kita tanggapi hal ini. Lebih baik sekarang kita masuk rumah, ya? Tapi, tapi, Najwa. Ibu. Ayo duduk. Ayo duduk. Iya sayang, makasih. Mama benar-benar bahagia kamu ada di sini dan memperhatikan Mama seperti ini. Apa yang Mayang lakuin ini belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan Mama dalam merawat Mayang. Oh iya Mayang,
Mama itu sekarang lagi bingung. Mama itu sebenarnya sekarang lagi mencari model, tentunya punya trademark yang baik untuk memasarkan produk kecantikan Mama yang sudah Mama rintis selama ini. Perusahaan? Maksud Mama perusahaan yang mana? Astagfirullahaladzim, Mama lupa ya belum cerita ke kamu. Begini Mayang, sepeninggal kamu dari rumah, Mama benar-benar sangat terpukul. Dan untuk mengisi hari-hari Mama, akhirnya Mama mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Namanya Sari Kosmetika. Dan alhamdulillah sekarang udah berjalan lebih baik. Maka dari itu Mama butuh model untuk bisa membantu memasarkan supaya bisa diterima lebih baik di pasaran. Subhanallah, Ma. Mayang gak nyangka. Tapi maafin Mayang ya, Ma. Karena di situ Mayang gak ada untuk bantuin Mama. Gak apa-apa sayang. Mama mendirikan perusahaan itu juga untuk kamu. Karena Mama tahu kamu punya kemampuan di bidang kecantikan. Dan Mama mendirikan perusahaan itu untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di usaha papa kamu. Jadi maksud Mama itu mau diversifikasi usaha. Loh, terus perusahaan ini bakalan berdiri sendiri atau gimana, Ma? Soalnya kan yang tahu perusahaan ini tuh bertolak belakang banget sama perusahaan papa yang lain. Mayang, perusahaan papa kamu itu mempunyai beberapa bidang. Salah satunya Sari Kosmetika itu adalah anak perusahaan dari Indrasya Holding Company. Yang mana perusahaan papa kamu juga bergerak di bidang kontraktor, juga tour and travel. Maka dari itu Mayang, Mama benar-benar berharap kamu bisa membantu Mama. Karena semenjak ayah kamu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia, Indrasya Holding Company tidak ada yang mengurus. Maka dari itu Mayang, kamu mau kan membantu Mama untuk memperbaiki semuanya? Insya Allah, Ma. Kalau soal kecantikan, Mayang bisa bantu. Jadi biar Mama urus travelnya, terus kontraktornya juga, biar kecantikannya biar Mayang yang urus. Ya? Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu mau membantu Mama, sayang. Terima kasih. Semoga usaha kita ini bisa benar-benar sukses. Dan perusahaan papa kamu bisa lebih maju lagi. Ma, tentu aja aku bakalan bantu Mama. Karena kita harus bekerja keras untuk perusahaan papa. Karena ini kan warisan dari almarhum papa yang harus kita jaga. Ya? Ya udah kalau gitu kamu mandi dulu, aku siapin sarapan ya buat kamu. Oke, terima kasih istriku yang cantik. Ih. Kalian berdua itu sama sekali tidak tahu malu. Masa bermesra-mesraan di depan ibu? Assalamualaikum. 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 Ini air kembang yang ibu pesan. Ini sudah dijampi-jampi kan? Maksud saya sudah dibaca-bacain kan? Maksud saya sudah dibaca-bacakan doa kan? Iya sudahlah. Jangankan airnya, toplesnya aja. Udah saya doain. Tinggal gimana terserah nanti doa yang mana yang akan diterima. Kok bisa begitu? Tahu saya Allah itu selalu menerima semua doa. Nggak ada doa yang ditolak. Itu yang benar baru omongannya. Dari sini toplesnya. Enak aja. Duit dulu, mana? Man ngambil aja. Ayo. Nih. Udah sana pergi. Nyanyain dia, dibohongin aja. Mau dia. Padahal air itu kagak ada doa-doanya. Itu cuman air sumur, gue campur kembang.
Biarin, yang penting dapat duit. Rehan? Rehan? Rehan, Najwa, apa ini? kena kamu sekarang Najwa. Ibu yakin sekarang semua jampi-jampi kamu itu akan hilang. Dan kesialan Rehan akan hilang semuanya. Tapi kenapa ibu lakukan ini? Ibu benar-benar melakukannya ya? Najwa jadi basah seperti ini. Masya Allah, ibu sudah melakukan 2 kali. Emangnya mau menyiram berapa kali? Rehan, ini baru 2 kali. Kamu itu harus mandi kembang. Setidak-tidaknya 7 kali. 7 kali? Apa tidak salah? Begini Mayang, Mama tahu besok itu ada event Jakarta Modeling Show. Dan pastinya banyak model-model Jakarta yang untuk peragaan busana di sana. Dan tentunya di sana kita bisa milih model mana yang tepat untuk perusahaan kita. Iya sih Ma, tapi aku kan nggak bisa ninggalin Mumtaz. Gimana dong? Bagaimana kalau Mumtaz kita ajak? Enggak deh Ma, enggak. Aku nggak bisa deh, soalnya di sana kan pasti berisik. Jadi Mumtaz pasti nggak bakalan nyaman. Aku nggak ikut deh. Gimana ya? Aku rasa kalau kamu mau pergi ke event itu, kamu pergi aja. Mumtaz kan masih ada aku yang ngurusin. Mas Farhan, Mas udah dari tadi dengar pembicaraan aku sama Mama? Enggak semua, cuman sekilas saja tadi. Aku rasa kalau soal mengurus bisnis kecantikan dari mama kamu, itu ide yang bagus. Karena kan kamu mungkin mulai sekarang bisa menyukai bisnis lagi kan? Tuh kan Mayang, suami kamu sudah mengizinkan kamu membantu Mama. Kamu jangan khawatir sama Mumtaz. Apa kalau perlu, kalian berdua aja yang pergi ke event itu ya? Biar Mama yang mengurus Mumtaz, ya? Gimana Mas? Nggak usah, Ma. Nggak usah, Bu. Biar aku aja yang ngurusin Mumtaz. Lagi pula kan aku selama ini udah lama banget nggak berduaan dengan Mumtaz. Mas, tapi kan kamu harus kerja. Kerjaan kamu gimana ntar? Iya kan, tapi nanti setelah event aku bisa kerja lagi kan? Gampang. Iya nggak? Iya nggak? Ya udah deh Ma, aku nemenin Mama ke acara itu deh. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Farhan. Sama-sama. Kamu memang suami yang baik. Mayang tidak salah memilih suami seperti Farhan. Alhamdulillah ya Allah, telah kau kirimkan suami yang baik untuk anakku Mayang. Farhan, kamu bener nggak apa-apa gendong Mumtaz? Atau biar ibu aja yang gendong ya? Nggak apa-apa, Bu. Ini kan sudah merupakan tanggung jawab aku. Aku kan ayahnya. Kamu benar-benar pengertian. Perhatian. Untuk para penonton dan tamu, sebentar lagi acara kita akan dimulai. Acara Event Jakarta Modeling. Selamat menikmati. Terima kasih. Silakan, Bu. Mayang. Gimana? Kita masuk ya? Aku kesana dulu ya. Bye sayang.
ampun, itu kan Aldi. Kenapa dia bisa ada di sini sih? Kok bajunya kayak gitu? Dia bawa bayi. Bukannya Mumtaz sudah dititipin sama Mami ya? Terus itu bayi siapa dong? Jangan-jangan dia yang benar. Aldi punya anak dari perempuan lain. Jadi kamu ngeliat Aldi sama perempuan lain? Kamu tahu siapa perempuan itu? Ya aku sih nggak kenal. Aku cuma lihat aja. Aldi dalam mobil mewah bersama dengan seorang perempuan. Itu aja yang aku lihat. Sebelum Aldi pergi, aku harus ngomong sama dia. Aku harus tahu kenapa dia ninggalin aku kayak gini. Dan aku harus tahu itu bayi siapa. Mungkin itu bukan bayi dia. Mungkin dia nikah sama perempuan yang udah punya anak. Nggak ada pilihan, aku harus tahu itu bayi siapa. Mbak Anita? Ya, ada apa? Acaranya akan dimulai. Mbak harus segera ganti kostum. Iya udah, nanti aku nyusul ya. Baik. Enggak, itu pasti bukan Aldi. Dia nggak mungkin ada di sini kan. Ma, kayaknya nggak ada yang cocok ya dari tadi. Ya, kita sabar dulu. Mungkin sebentar lagi ada lagi model yang benar-benar cocok dengan perusahaan kita. Semoga aja ya, Ma. Ma, kayaknya kita udah nemuin model yang cocok dengan brand ambassador kita deh. Lihat deh, Ma. Dia tuh make up-nya nggak menor. Tapi dia tuh bisa, pembawaannya tuh anggun, elegan. Keren banget, kayak dia paling cocok deh. Iya, tidak salah pilihan kamu, Nak. Mama juga suka lihat dia. Semoga aja dia belum ada kontrak sama perusahaan lain ya, Ma. Bismillah aja. Semoga kita dapat yang terbaik. Mbak, tolong kasihin kartu nama saya ya. Sama model yang catwalk tadi pakai baju hijau yang terakhir kalau nggak salah. Oh, baik Mbak. Tolong ya Mbak ya. Iya. Kasih. Sama-sama. Bismillah ya, Ma. Bismillah. Ayo. Ayo. Aku yakin, tadi pasti Aldi dan Mumtaz. Seharusnya begitu aku ngeliat mereka, aku langsung samperin aja. Permisi Mbak. Tadi ada yang ngasih kartu nama. Mbak bisa hubungin ke nomor ini. Makasih ya. Ya, permisi ya Mbak. Aku yakin, dia pasti pengen nawarin kerja sama aku. Ternyata nggak sia-sia aku kehilangan Aldi dan Mumtaz. Aku yakin ini jalan aku untuk sukses lagi sebagai model.
angkot kalau ditungguin nggak pernah datang. Dion, angkot kamu akhirnya datang juga. Bu Priyanka? Ya. Ya udah Ibu Priyanka masuk aja biar aku masukin barang-barangnya ya. Aduh, itu anak yang sangat baik, Dion. Bu, kok nggak naik taksi aja, kan belanjain Ibu banyak. Sekarang ini ibu tuh iritasi sama AC, alergi. Biarpun di dalam angkot ini panas dan bau, tapi ini lebih baik bagi kesehatan ibu. Tapi tumben sekali Ibu belanjanya banyak banget. Di rumah kan cuma bertiga, dan Najwa juga makannya nggak banyak. Dion, kamu boleh percaya boleh tidak. Makanan yang ibu beli itu sebanyak itu hanya untuk makanan satu orang saja. Satu orang? Emangnya siapa yang makan sebanyak itu? Ibu itu sekarang punya anak angkat dan makannya itu banyak sekali. Sampai sekarang badannya jadi kekar dan besar. Nggak kalah sama Rehan. Lah, jadi Ibu Priyanka punya anak angkat? Kan Ibu Priyanka udah punya Rehan. Dion, anak angkat ibu itu sangat jauh berbeda dengan Rehan. Dia itu baik dan penurut dan selalu menuruti apa kata ibu. Beda dengan Rehan yang selalu saja melawan ibu. Ibu jadi sakit kepala punya anak seperti Rehan. Ya udah deh, kalau gitu sekarang aku anterin Ibu ke rumah ya. Aduh Dion, terima kasih banyak ya. Ibu beruntung sekali bertemu dengan kamu. Gimana tadi Mayang acaranya? Apa kamu udah mendapatkan model yang kamu inginkan dari acara tadi? Dari sekian banyak model yang tampil sih, kayaknya cuma satu yang cocok ya? Kalau gitu, apa kamu sudah menghubungi model itu? Atau belum? Aku emang belum ketemu dia sih mas, tapi aku udah nitipin kartu nama aku di event koordinatornya. Semoga aja dia ngomongin. Mama harap kita bisa bekerja sama dengan model itu ya. Iya ma, Mayang tuh juga udah gak sabar banget ngeliat tuh model tuh promosiin produk-produk kecantikan kita. Pasti keren banget. Siapa yang nelpon Mayang? Nggak tahu mah, nomor baru. Aduh, semoga aja model tadi ya mah. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Apa benar aku ngomong dengan Mbak Mayang? Iya benar, saya sendiri Mayang. Maaf, ini dengan siapa ya? Apa ini Mbak yang model tadi perform di event Jakarta Modeling? Iya benar. Ada yang bisa aku bantu? Jadi gini loh Mbak, jadi saya itu mau nawarin kerja sama Mbak. Tapi kayaknya kita enakan ketemu langsung aja kali ya Mbak? Ya, kebetulan hari ini aku nggak ada jadwal pemotretan. Gimana kalau kita ketemu di cafe di Kemang? Sekalian lunch gitu? Oh iya Mbak, boleh banget di Kemang aja ya. Ya udah abis ini saya langsung ke sana ya Mbak ya. Oke, makasih ya Mbak. Ya, makasih. Ya udah kalau gitu aku muter balik sekarang ya. Nggak usah. Lebih baik kalian berdua saja yang menemuinya. Biar Mama langsung ke kantor aja ya. Atau gini aja, aku anterin ke kantor, habis itu kita berdua ke Kemang buat ketemu dengan model itu. Ya? Iya, bener gitu aja Maya. Makasih ya Mas. Beruntung sekali Mama memiliki menantu seperti kamu, Farhan. Mama terharu saat melihat kamu mau menggendong Mumtaz di acara tadi. Justru aku yang berterima kasih karena aku sudah diterima di keluarga ini. Bunda, Dion. Ya ampun, belanjaan Bunda banyak banget. Sini, biar aku bawain. Enggak, biar aku aja. Ya, biar aku aja. Ya ampun.
Dion, kamu kok bisa nganterin Bunda sampai sini? Memangnya kamu gak narik angkot? Nggak apa-apa sih. Tadi aku kasih lihat Ibu Priyanka. Bawa barangan banyak banget. Makanya aku jemput dia. Mungkin Dion itu kangen sama kamu, Najwa. Soalnya kan Dion itu sudah lama gak ketemu sama kamu. Ya kan, Dion? Benarkah itu, Dion? Enggak. Aku cuman kasih nama Ibu Priyanka kok. Ah, sudah. Ayo, Dion. Kamu masuk ke dalam rumah, yuk. Nanti Ibu buatkan teh buat kamu. Bunda, biar aku aja yang buatin minum buat Dion. Sebentar. Nggak usah. Kamu temenin Dion aja ya. Ibu yang akan buatkan teh, ya. Najwa, apa kamu nggak ngerasa ada yang aneh dengan Ibu Priyanka? Aneh seperti apa, Dion? Dia kok bisa ngedadak berubah gitu sih? Aku rasa itu hal yang wajar, Dion. Alhamdulillah sekarang Bunda Priyanka sudah mau menerima aku sebagai menantunya. Najwa, kamu itu harus lebih berhati-hati sama Ibu Priyanka. Karena kalau menurut aku, orang yang salah mengambil jalan ataupun salah mengambil keputusan masih bisa berubah. Tapi kalau orang seperti Ibu Priyanka, kayaknya udah nggak bisa berubah lagi. Itu emang udah sifat dasarnya. Dion, kita nggak boleh bersuuzon seperti itu sama orang. Karena cuma Allah satu-satunya yang bisa membolak-balikan hati manusia. Siapapun bisa berubah menjadi jahat dan bisa berubah menjadi baik. Kalau Allah sudah menghendaki. Kayaknya kamu tahu udah kenapa Ibu Priyanka bisa berubah. Kenapa kamu nggak mau cerita ke aku? Dion, nih teh kamu. Ya. Ayo minum. Ya, makasih. Dion, kapan kamu mau berubah? Masa kamu tega sih membiarkan mami kamu menjadi babysitternya anaknya Anita? Berubah gimana maksudnya? Dion, ibu ini sudah berubah. Dan Najwa juga sudah berubah. Dan kamu, Dion, kamu juga harus berubah. Mulai sekarang kamu harus mencari wanita untuk segera kamu nikahi. Karena tidak baik bagi kamu untuk terus-menerus memikirkan Najwa. Bunda, jangan berkata seperti itu. Dion pasti suatu saat akan menikah. Kalau Dion sudah menemukan wanita yang sangat mencintai dia. Iya. Dion, kamu tahu nggak perubahan Najwa itu seperti apa? Najwa itu siap menjadi istri pertama daripada dia harus bercerai dari Rehan. Itu artinya Najwa itu siap untuk dipoligami. Maksudnya, Rehan akan menikah lagi? Bukan begitu maksud ibu, Dion. Maksud ibu itu cuma perumpamaan. Dan ibu rasa mulai sekarang kamu harus mencari wanita yang akan segera kamu nikahi. Tidak baik bagi kamu untuk terus-menerus memikirkan Najwa. Nanti kamu tidak bisa berubah. Kamu nanti tidak bisa maju. Apa yang dikatakan Bunda Priyanka itu benar, ya? Kamu mau nggak bisa terus-menerus untuk memikirkan aku? Maaf Najwa, tapi aku nggak bisa. Aku mencintai kamu tanpa mengharapkan apapun dari kamu. Dan aku nggak mau jadi punca antara masalah kamu dan juga Rehan. Aku ikhlas mencintai kamu, Najwa. Sampai kapanpun aku akan menunggu kamu. Terima kasih dengan apa yang udah kamu katakan, dia. Tapi aku akan jadi jauh lebih bahagia kalau kamu bisa berhenti untuk mencintai aku. Maaf Najwa, aku nggak bisa. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Kalau begitu aku permisi dulu, Bunda. Assalamualaikum. Kamu bisa turun dulu sama Mumtaz biar aku parkir mobilnya. Ya udah Mas, aku tunggu di dalam ya. Ayo, Bisa kan? sayang. Bisa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Aldi. Anita, kamu ngapain di sini? Lu kemana aja sih? Aku nyariin kamu kemana-mana, tau nggak? Sekarang aku minta kamu cerita sama aku. Apa yang terjadi sampai kamu bisa ninggalin aku segampang itu? Aku tidak ada kewajiban apa-apa untuk menjelaskan sama kamu apa yang sudah aku lakukan selama ini. Tapi aku istri kamu. Aku berhak tahu dong. Ingat Aldi, kita masih terikat perkawinan. Kamu lupa. Kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu sama sekali tidak mau terikat kewajiban apa-apa dengan aku. Dan sekarang aku sudah buktikan sama kamu. Aku pergi dari rumah. Aku tidak mau bersama istri yang tidak mau terikat apa-apa. Apalagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu ataupun istri yang setia. Kamu pulang sama aku ya. Aku minta kita lupain semuanya. Dan kita mulai dari nol lagi. Dan aku janji kamu pasti akan cinta sama aku. Aku udah banyak berubah demi anak kita. Enggak, Anita. Aku tidak akan pernah pulang ke rumah. Terlalu banyak kenangan pahit di rumah itu. Aku mohon, kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Aku pengen banget tinggal sama kamu dan Mumtaz lagi. Kamu gak salah ngomong, Anita. Aku ingat. Kamu selalu bilang kalau kamu ingin meniti karir. Kamu ingin menjadi model papan atas. Dan sekarang buktinya apa? Kamu semakin aktif. Apa aku bisa percaya sama omongan kamu? Enggak, Anita. Itu semuanya bohong. Kapan kamu mau berubah? Aku sedih kamu gak mau percaya sama aku, tapi aku ngerti kok. Tapi ada satu hal yang kamu harus tahu. Selama kamu pergi, aku susah payah kerja cari uang buat Mami dan Mumtaz. Dan kalau aku lagi kerja, dia ngurusin Mumtaz, Mami sendirian di rumah. Hah? Mumtaz ada bersama Mami di rumah? Ya Allah, bayi siapa yang dimaksud Anita ini? Jangan-jangan ini semua cuma sandiwara bikin aku terkecoh lagi. Lebih baik sekarang aku nggak bilang kalau Mumtaz masih ada bersama aku. Bisa-bisa Anita memaksa aku untuk menemui Mumtaz. Padahal aku belum siap. Kalau aku harus kehilangan Mayang karena Mumtaz kan masih membutuhkan ASI dari Mayang. Aku mau tanya sama kamu. Kamu kenapa sih nggak biarin aku jadi model? Padahal aku bisa buktiin sama kamu. Walaupun aku jadi model, aku bisa ngurusin Mumtaz dengan baik kok. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama Mami. Dia tuh tahu banget aku peduli banget sama Mumtaz. Kamu peduli sama Mumtaz? Kamu lupa. Sejak kamu melahirkan Mumtaz, kamu sama sekali tidak memberikan ASI buat Mumtaz. Justru kamu mementingkan karir kamu daripada anak kamu sendiri. Aldi, setiap ibu membesarkan anaknya dengan caranya sendiri. Walaupun aku nggak kasih ASI, tapi aku sayang banget sama Mumtaz. Dia itu darah daging aku dan aku ibunya. Kamu pulang ya, kamu buktiin aja sendiri kata-kata aku. Oke? Berarti benar. Di rumah itu ada bayi lain yang dianggap sebagai Mumtaz. Aldi, susahnya apa sih kamu pulang? Kamu buktiin kebenaran kata-kata aku. Mungkin aku akan pulang. Tapi kalau aku belum berubah menjadi laki-laki yang siap menerima istri yang mau menginjak-injak harga diri suaminya. Dan kalaupun itu terjadi, aku nggak bisa janji apa-apa. Kapan waktu itu akan datang? Kamu itu punya pacar lagi ya? Ya kan? Kamu jatuh cinta lagi kan? Makanya kamu nitip Mumtaz sama Mami supaya kamu bisa senang-senang ya kan? Kamu bicara apa? Gampang kamu berasumsi. Kamu lupa siapa aku. Aku sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Apa yang aku lakukan sama ini hanya untuk bertahan hidup, Anita. Aku nggak percaya kamu nggak punya pacar lagi.
Dion bilang sama aku kalau dia ngeliat kamu sama perempuan berjilbab yang bawa anak. Dan dia bilang kalian tuh kayak suami istri yang bahagia. Sekarang kamu jujur sama aku. Kamu nikah lagi, Aldi. Anita, kalau kamu tidak punya bukti apa-apa, tidak usah membuat opini. Aku masih Aldi yang dulu. Aldi yang selalu setia. Aldi yang pasrah karena istrinya mau melakukan apa aja dan menginjak harga dirinya. Aldi, aku mohon. Kamu gak usah bahas itu lagi. Aku udah berubah kok. Dan aku mohon kamu tinggal sama aku lagi ya. Gak bisa, Anita. Cerita di antara kita sudah berakhir. Mungkin aku masih seperti Aldi yang dulu. Tapi kali ini, aku tidak mau lagi menjadi suami yang bisa dijak-injak harga dirinya oleh seorang istri. Semua udah berakhir. Aku mohon sama kamu. Lupakan aku. Tinggalkan aku sendiri. Adi, tunggu. Kita bisa kan bicara baik-baik. Kau bisa minta apa aja sama aku. Termasuk minta aku berhenti jadi model. Gak apa-apa kok. Kamu pikir dengan begitu gampang aku bisa percaya omongan kamu? Sekarang jalan kita udah berbeda, Anita. Aku yakin masih banyak laki-laki lain di sana yang bisa membahagiakan kamu. Laki-laki yang sesuai dengan impian kamu. Tapi bukan aku, Anita. Maafkan aku, Anita. Aldi. Halo? Halo Mbak Nita. Saya udah sampai nih Mbak di kafenya. Oh iya Mbak, aku di parkiran. Maaf ya Mbak kalau nunggunya lama. Iya nggak apa-apa Mbak, saya tunggu di sini ya. Iya Mbak, saya segera kesana ya. Kasih. Aku yakin suatu hari nanti kamu pasti akan kembali sama aku. Aneh. Siapa bayi yang dimaksud Anita? Padahal Mumtaz selama ini selalu bersama-sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu setelah aku pergi meninggalkan rumah? Apa jangan-jangan ada orang yang membawa bayi ke rumah dan mengaku-ngaku itu Mumtaz? Kayaknya kita pernah ketemu ya? Iya, aku yakin kita pasti pernah ketemu. Tapi di mana ya? Makasih ya Mbak ya. Itu anaknya. Iya, ini anak saya Mbak. Oh iya, kita emang pernah ketemu. Kalau nggak salah di supermarket. Ingat gak? Barang-barang Mbak jatuh, terus aku sempat bantuin. Aduh, saya nggak ingat Mbak beneran. Aduh, sorry Mbak, soalnya sejak ngurus bayi tuh jadi nggak fokus sama yang lain. Apalagi sekarang kan juga lagi ngurus bisnis kecantikan, jadi ya pusing deh Mbak. Saya lupa. Iya nggak apa-apa kok Mbak. Aku senang banget bisa ketemu sama Mbak lagi. Dan aku juga sempat dapat bocoran dari teman-teman kalau produk kecantikan Mbak itu bagus banget loh kualitasnya. Alhamdulillah Mbak. Justru itu loh Mbak, saya tuh sekarang lagi nyari model untuk brand ambassador produk saya. Kira-kira Mbaknya berminat? Kebetulan aku lagi nggak terikat kontrak sama brand kecantikan manapun, jadi kalau Mbak mau pakai saya untuk jadi modelnya, nggak apa-apa. Oh ya? Alhamdulillah Mbak. Sepertinya Allah emang udah menuliskan takdir kita ya untuk bekerja sama. Ya begitulah, tangan Tuhan udah merencanakan semuanya. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong Mbak sendiri kenapa tertarik untuk menjadi model iklan brand ambassador saya? Jujur aku ngerasa tertantang pengen ikut memajukan brand Mbak. Soalnya aku ngerasa brand Mbak itu punya prospek yang bagus banget untuk go internasional. Amin, amin insya Allah Mbak. Makasih ya Mbak ya. Jadi mulai sekarang kita Iya, bekerja sama?
Dengan produk ini, aku akan membuktikan eksistensi aku lagi sebagai model yang akan tetap bersinar. Astagfirullah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka gak kenapa-napa. Mbak, Mbak nggak apa-apa? Terus dibantu Mbak? Ya Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini pasti gara-gara anak-anak ABG yang suka trek-trekan sama ugal-ugalan itu deh. Iya, tapi mudah-mudahan aja mereka nggak kenapa-napa. Karena apa yang mereka lakukan itu bisa membahayakan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Aneh sekali perempuan cantik ini. Sudah ditabrak malah sibuk doain orang yang nabrak. Seperti malaikat. Ya udah kalau gitu saya permisi Mbak, makasih. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kaki saya cuma sakit sedikit. Rumah Mbak jauh dari sini? Enggak, kalau udah dekat tinggal masuk gang di situ aja. Ya udah kalau gitu saya bantuin ya. Saya anterin Mbak pulang. Nggak usah Mbak. Aduh, saya jadi ngerepotin Mbak. Enggak, aku nggak ngerepotin. Lagian kaki Mbak juga masih sakit kan? Makasih ya. Ayo, saya bantu. Makasih ya Mbak udah anterin aku sampai rumah. Gak apa-apa. Oh iya, kita udah ngobrol dari tadi tapi kita belum kenalan. Saya Bella Paramita, panggil aja Bella. Saya Najwa Khairunisa, panggil aja saya Najwa. Ayo. Najwa, kamu kenapa? Nggak apa-apa Bunda, tadi aku cuma keserempet motor aja. Tapi untungnya ada Mbak Bella yang nolongin aku. Begitu aja kamu pakai ngadu ke ibu. Dan kamu itu jangan selalu menyalahkan orang lain. Ibu tahu, itu kejadian hanya karena kamu tidak pernah hati-hati di jalan. Untung saja tidak masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit, cuma bikin repot ibu sama Rehan. Oh iya Bunda, kenalin. Ini Bella. Tadi Bella yang udah menolong aku. Untung aja ada Bella. Bella. Terima kasih ya Bella. Kamu sudah menolong menantu ibu. Dia ini memang selalu begitu. Nggak pernah hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Udah masuk sana. Ayo masuk ya. Iya Mbak. Permisi. Makasih ya Bella. Kamu udah menjadi penolong aku hari ini. Mbak Najwa jangan ngomong kayak gitu. Kita kan manusia. Jadi sudah sepantasnya kita saling tolong menolong. Dari kalimatnya yang santun dan diplomatis, Bella pasti perempuan yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Najwa, kamu itu jangan kebanyakan ngobrol. Kamu harus cepat-cepat masak, ini sudah siang. Ibu sudah lapar. Iya Bunda. Maaf Mbak, itu ibunya Mbak Najwa. Beliau ibu mertua aku. Tapi memang cara bicaranya aja rada keras. Tapi sebenarnya dia orang yang sangat perhatian. Oh iya, kalau saya lihat dari penampilannya,
Sepertinya kamu wanita karir ya. Kalau boleh saya tahu, apa sudah menikah? Enggak Mbak, saya masih single. Saya pernah bekerja di perusahaan asing sebagai sekretaris general manager. Tapi saya sudah berhenti, baru 2 minggu yang lalu. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu berhenti? Saya nggak betah Mbak. Bos saya itu genit. Kenapa ya Mbak? Laki-laki itu kalau udah punya jabatan tinggi, kayak raya, pasti jatuhnya jadi arogan, genit sama perempuan. Padahal mereka itu punya istri dan anak yang menunggu di rumah dan menaruh harapan besar sama mereka. Sepertinya Bella cocok untuk jadi sekretaris Rehan. Dia perempuan yang punya harga diri. Oh ya Mbak, maaf ya, saya nggak bisa lama-lama di sini. Lagian Mbak Najwa kan harus masak buat mertua. Saya permisi ya. Terima kasih ya. Oh iya, Bella. Apa kamu masih tertarik untuk bekerja menjadi sekretaris? Tentu saja Mbak. Asalkan bosnya nggak genit. Soalnya kan dunia sekretaris itu udah dunia saya. Namanya kenapa Mbak? Gimana kalau kamu melamar kerjaan di perusahaan Razak Abdurrahman Company?